Hola hola para Tilmispedia. Kembali lagi di channel YouTube Tilmispedia. Para Tilmispedia tentunya sudah paham tentang huruf-huruf Latin A, B, C, D, E, F, G sampai dengan Z. By the way, para Tilmispedia sudah paham kenapa kumpulan huruf A sampai Z disebut abjad? Pernah nggak sih terpikir dari mana asal-usul abjad yang kalian baca saat ini? Mari kita bahas sejarah dari abjad. Abjad adalah sekumpulan huruf yang dipakai untuk menuliskan suatu bahasa. Huruf-huruf itu disusun dalam urutan tertentu. Setiap huruf melambangkan sebuah bunyi. Beribu-beribu tahun yang lalu tidak ada huruf. Kemudian, gambar menjadi lambang suatu gagasan. Gambar mata mungkin berarti melihat. Orang-orang Cina, Mesir, dan Babilonia membuat tulisan gambar yang amat rumit. Tidakkah mudah menulis dengan gambar? Untuk dapat mengungkapkan pikiran yang lengkap, penulis harus mengingat-ingat sekitar 600 lambang. Abjad pertama diciptakan oleh Funisia. Untuk tiap bunyi dalam bahasanya, mereka memakai sebuah lambang. Lambang-lambang ini kemudian dipakai oleh orang Yunani yang dinamakan huruf pertama dan kedua alfa dan beta. Kata alfabet yang berarti abjad berasal dari kedua kata tersebut. Orang Romawi memakai abjad Yunani dan mengadakan perubahan-perubahan serta menambahkan beberapa huruf. Abjad ini kemudian menjadi apa yang sekarang kita kenal. Abjad Yunani, Ibrani, dan Rusia adalah contoh-contoh macam abjad. Dahulu, sebelum adanya huruf, manusia di zaman Mesir kuno menulis dengan cara mengukir dari batu yang disebut dengan hieroglif. Hieroglif ini seperti prasasti dalam sejarah kuno bangsa Indonesia. Hieroglif ini ditulis dengan simbol-simbol yang disebut piktograf. Sejak 7.000 tahun yang lalu, orang sudah mengetahui cara menulis pesan dengan menggunakan gambar atau yang disebut dengan simbol-simbol piktograf. Perkembangan cara berkomunikasi melalui tanda dan gambar pun terus berkembang. Sekitar tahun 3100 sebelum Masehi, bangsa Mesir menggunakan piktograf sebagai simbol-simbol yang menggambarkan sebuah objek. Komunikasi dengan menggunakan gambar berkembang dari piktograf hingga ideograf. Ideograf adalah berupa simbol-simbol yang memiliki satu makna yang lebih rumit serta konsep abstrak yang lain. Perkembangan selanjutnya adalah dibuatnya abjad Ponesian yang diperkenalkan pada tahun 1300 sebelum Masehi. Abjad ini terdiri dari 23 simbol yang sangat sederhana dan terbatas hanya sebagai perwakilan unsur bunyi. Abjad Ponesian ini didasarkan pada simbol-simbol yang ada di zaman Yunani kuno. Huruf pertama dari abjad Ponesian berupa gambar sederhana dari kepala banteng. Editor, bukan banteng yang ini, ganti-ganti. Nah, baru betul. Terlihat jelas pada penyebutan huruf A yang pertama disebut alf. Mungkin inilah mengapa partai PDIP menggunakan logo banteng untuk logo partai. Karena banteng sebagai persimbolan awal dan pertama sebagaimana filosofinya PDIP menang pada 2 pemilu sebelumnya. Kembali ke laptop. Mengenai abjad, orang Yunani kuno menyebutkan sebagai alfa atau alef yang mewakili bunyi huruf A. Selanjutnya ada huruf Yunani kuno bernama beta yang mewakili huruf B. Bangsa Yunani kemudian menggunakan sistem abjad ini ke dalam struktur huruf yang lebih teratur dan dengan menggunakan simbol-simbol lain. Orang-orang Yunani pun menamakan deretan huruf A hingga Z ini dengan mengambil nama dua huruf awal, yakni alfa dan beta. Maka, istilah huruf alfabet atau abjad pun terbentuk. Sistem alfabet kemudian terus berkembang, hingga akhirnya bangsa Romawi menyempurnakan ke dalam bentuk huruf yang sebagaimana kita kenal dan gunakan sekarang.
Huruf Roman atau yang sering kita sebut sebagai huruf Latin memiliki jumlah 26 huruf yang diterapkan sejak abad pertengahan dan digunakan sebagai alfabet dalam bahasa Inggris. Ngomong-ngomong soal abjad, penamaan ini didasarkan pada abjad dalam bahasa Arab yaitu abajadun. Seperti yang dilansir kumparan.com, abajadun adalah urutan huruf yang mengikuti nilai numerik. Huruf ini mirip dengan urutan huruf dari Bani Israel, yakni Alef, Bet, Gimel, Dalet, dan seterusnya. Pengambilan nama abjad yaitu dari abajadun, yang mana abajadun sama dengan ABCD, bahwa huruf A adalah A, huruf B adalah Ba, huruf C adalah Ja, dan huruf D adalah Dun. Koreksi Mimin jika ada kekeliruan ya. Jadi para Trimispedia, itulah mengapa huruf-huruf Latin dinamakan abjad atau alfabet. Jangan lupa like, subscribe, and share. Follow juga media sosial kami di TikTok dan Instagram. Bye-bye!